Saudara-saudara, berikutnya kami akan sampaikan update data. Pada hari ini spesimen yang telah kita periksa sebanyak 14.313, sehingga total keseluruhan spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini adalah 278.411 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini, hasil yang kita dapatkan adalah konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 686 orang, sehingga totalnya menjadi 23.851 orang. Kasus sembuh 150 orang, sehingga total menjadi 6.057 orang. Kasus meninggal 55 orang, sehingga menjadi 1.473 orang. Telah 410 kabupaten kota yang terdampak dari COVID-19 ini dari 34 provinsi yang ada. Kami masih melakukan pemantauan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia terhadap orang dengan pemantauan sebanyak 49.942 orang. Pasien dalam pengawasan yang saat ini sedang diawasi dengan ketat sebanyak 12.667 orang. Saudara-saudara, dari keseluruhan laboratorium yang ada, hampir seluruhnya telah melaksanakan pemeriksaan dan memberikan pelaporan. Beberapa laboratorium masih berproses dan belum memberikan pelaporan karena secara spesifik kita masih belum mendapatkan datanya. Meskipun mereka melakukan pemeriksaan, namun pelaporannya belum sampai di tempat kita. Kami sudah menghubungi satu persatu. Hari ini ada 21 laboratorium yang masih berproses untuk memberikan laporan ke kita. Ini yang kita harapkan bahwa di dalam kaitan dengan pemeriksaan yang masif, ini akan menjadi penting. Karena hasil pemeriksaan yang masif nanti akan berujung pada tracing yang agresif. Dan tracing yang agresif ini nanti akan berujung juga pada isolasi yang ketat. Inilah cara untuk kemudian mengurangi sumber penularan di masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sepanjang ini masih belum kita bisa lakukan secara keseluruhan, maka kita harus meyakini bahwa di sekitar kita masih sangat mungkin terdapat orang yang terinfeksi virus ini namun tanpa gejala, atau kita kenal dengan OTG. Oleh karena itu, kita harus tetap melindungi diri kita sendiri. Gunakan masker apabila keluar rumah. Dan kemudian pertimbangkan kalau memang tidak diperlukan untuk keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Hindari kerumunan, karena kita harus selalu menjaga jarak, kontak secara fisik dengan orang lain. Karena kita tidak tahu. Kemudian biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita bukan berarti menyerah di rumah, kita bisa produktif di rumah. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah bersama keluarga kita. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pertimbangan penting apabila kita harus bepergian. Apakah perlu, apakah tidak perlu, ini menjadi suatu yang penting. Saudara-saudara, kami berterima kasih atas kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kinerja yang sudah menuju ke arah yang benar ini kita tetap pertahankan. Kita harus bisa menjaga satu daerah yang memang sudah terkendali, tetap terkendali. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian apa yang sudah kita capai selama ini menjadi berubah. Karena kemudian muncul kasus-kasus baru, muncul hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan secara bersama-sama. Ini yang kami harapkan. Sehingga kita tetap bisa berjalan pada track yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita prediksikan, dan kemudian kita bisa meresponnya dengan lebih baik lagi.